Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Udin Tunet yang juga seorang Bon Jovi alias Boboto Nuralajoji TV, seorang penikmat sepak bola khususnya BRI Super League. Pada konten kali ini saya ingin membahas tentang 3 tim yang bersaing untuk memperebutkan gelar juara BRI Super League. Jadi di sini saya ingin membahas dua hal ya. Yang pertama, kemarin ternyata Borneo FC berhasil mengambil 3 poin di Parepare untuk mengalahkan PSM Makassar dengan skor 1-2, dan Persija Jakarta juga berhasil mengalahkan tuan rumah PSBS Biak dengan skor 0-1. Nah, ini tentu saja akan menjadi tekanan untuk Persib Bandung karena Borneo FC dengan Persib Bandung kini hanya berbeda 1 poin saja, sementara dengan Persija Jakarta kini juga selisihnya menjadi menyempit, yakni 6 poin. Jadi yang pertama ingin saya bahas adalah Persija Jakarta ternyata mampu untuk meraih kemenangan dalam 2 pertandingan terakhir, yang mana ini menjadi harapan tentu saja, meskipun memang peluangnya tidak sebesar Persib Bandung dan Borneo FC, tetapi tentu saja masih ada harapan untuk meraih gelar juara dengan 2 kemenangan di 2 pertandingan terakhir. Saya sebetulnya tidak terlalu mengamati atau tidak nonton juga pertandingan antara PSBS Biak dengan Persija Jakarta, namun ternyata meskipun memang sudah diprediksi Persija Jakarta akan meraih kemenangan, tetapi Persija Jakarta ternyata meraih kemenangan dengan skor tipis 0-1. Tapi apapun itu, toh Persija Jakarta berhasil meraih 3 poin, dan memang mau menangnya dengan skor tipis ataupun telak sama saja, poin tetap 3. Nah, yang kedua ini adalah pertandingan antara Borneo FC dengan PSM Makassar yang berlangsung di B.J. Habibie. PSM Makassar sempat unggul di babak pertama, tapi Borneo FC benar-benar luar biasa, mereka melakukan comeback, dan ini saya kira tidak terlepas dari hilangnya Dusan Lagator ya, yang menjadi tandem Yuran Fernandes di lini pertahanan PSM Makassar, di mana Dusan Lagator mengalami cedera sehingga dia harus diganti. Tentu saja itu sedikit banyaknya mempengaruhi game plan PSM Makassar mungkin. Dan mengenai Yuran Fernandes ini saya ingin sedikit membahas tentang dia. Ini luar biasa, seorang kapten tim yang begitu loyal ya untuk membela rekan-rekannya. Jadi Yuran Fernandes ini adalah pemain yang luar biasa. Saya juga tidak tahu nih apakah dia nantinya dipanggil untuk membela tim nasional Tanjung Perde atau tidak. Tapi yang pasti permainannya di PSM benar-benar luar biasa. Dia sosok penting di lini pertahanan. Dia juga selalu mencetak lebih dari 1 gol dalam setiap musim untuk membela PSM Makassar selama membela PSM Makassar dari sejak musim 2022 hingga musim ini. Nah, kembali lagi ke pertandingan Borneo FC. Borneo FC betul-betul luar biasa, dan dari sejak awal putaran kedua saya rasa Borneo FC ini berubah ya. Mereka terkadang apabila sudah unggul sekarang lebih pragmatis gitu. Jadi tidak terus tampil menyerang, melainkan memikirkan cara bagaimana caranya agar bisa mempertahankan keunggulan. Seperti menghadapi PSM Makassar kemarin, meskipun PSM Makassar bermain dengan 10 pemain setelah Borneo FC mencetak gol, tetapi PSM Makassar atau Borneo FC ini tidak bermain full attack gitu, alias menyerang dengan memanfaatkan jumlah pemain mereka, tetapi bermain seperti biasa saja dan lebih kepada menjaga keunggulan. Bahkan mereka berani mengganti Mariano Peralta di akhir babak kedua dengan Marcos Astina. Nah, ini dengan kemenangan ini juga tidak terlepas dari penampilan Nadeo Argawinata yang begitu gemilang, karena meskipun PSM Makassar bermain dengan 10 pemain, di akhir-akhir pertandingan juga PSM Makassar mendapatkan beberapa peluang, dan beberapa di antaranya berhasil diselamatkan oleh Nadeo Argawinata, seperti tendangan jarak jauh yang kalau tidak salah dilakukan oleh Savio Roberto, berhasil diselamatkan oleh Nadeo Argawinata.
Nah, dengan kemenangan ini Borneo FC memperketat jarak dengan Persib Bandung, dan Persib Bandung yang nantinya akan menghadapi Dewa United tentu berada dalam pressure nih, alias dalam tekanan, karena dua pesaing utamanya untuk memperebutkan gelar juara berhasil meraih kemenangan, dan mau tidak mau Persib juga harus meraih kemenangan. Namun apakah semudah itu? Tentu saja tidak, karena Dewa United dalam 2 musim terakhir selalu menjadi tim yang menyulitkan untuk Persib Bandung. Bahkan di putaran pertama terbukti Persib Bandung hanya mampu meraih kemenangan tipis 1-0, yang saat itu golnya lewat titik putih yang dieksekusi oleh Andrew Jung. Dan tidak hanya itu saja, dalam 7 laga terakhir, atau mungkin bagi Borneo FC dan Persija Jakarta itu 6 laga, Persib Bandung secara di atas kertas lawan-lawannya lebih sulit dibandingkan dengan Borneo FC dan Persija Jakarta. Persib Bandung harus away ke Dewa, kemudian nanti menghadapi Arema selanjutnya, yang dimana Arema ini suka tidak suka juga sebuah tim yang terkadang bisa mengganggu tim-tim yang sedang memperebutkan gelar juara. Dan terbukti ketika menghadapi Persija di Stadion GBK, mereka justru mampu mencuri 3 poin. Nah, untuk itu tentu saja persaingan menuju gelar juara semakin seru, dan kuncinya adalah konsistensi. Siapa yang lebih konsisten, tentu tim itulah yang akan meraih gelar juara. Kita tunggu apakah Persib Bandung bisa konsisten, karena persaingan di musim ini lebih ketat lagi ya. Kalau kita flashback ke belakang, itu dulu di pekan-pekan ke-27 Persib Bandung dengan peringkat kedua yakni Dewa United yang waktu itu kalau tidak salah perbedaan poinnya itu sekitar 5 atau 8 poin. Sementara di musim ini Persib Bandung dengan Persija Jakarta saja yang berada di peringkat ketiga itu berbeda 6 poin. Nah, untuk itu patut kita nantikan teman-teman, siapa tim yang akan konsisten untuk memperebutkan gelar juara ini di antara ketiga tim ini. Karena apabila salah satu tim terpeleset, tidak akan ada ampun ya, karena ini hanya menyisakan sekitar 6 atau 7 pekan, sehingga apabila terpeleset tentu saja akan sulit untuk meraih gelar juara. Nah, sekian saja video saya kali ini. Kita tunggu juga pertandingan atau hasil pertandingan Persib Bandung menghadapi Dewa United. Apakah Persib Bandung bisa mencuri 3 poin di Banten International Stadium, atau justru mereka akan terhambat? Kita nantikan saja. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.